Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Yang pertama, pengertian dari seni. Seni pada dasarnya memiliki tujuan sebagai penyampaian komunikasi, baik berupa gambar kegiatan yang dilakukan manusia yang menggambarkan kehidupan manusia maupun yang lainnya. Dahulu, seni juga digunakan sebagai pemujaan, sehingga seni dikaitkan dengan hal-hal yang magis. Namun, berbeda dengan zaman sekarang, seni sudah berkembang dan fungsi juga semakin beragam. Seni juga dapat menjadi salah satu media komunikasi antar satu sama lain. Dahulu, seni dituangkan dalam media kanvas, tetapi sekarang media yang digunakan dalam seni sudah semakin maju. Misalnya media elektronik maupun digital yang lebih banyak menciptakan karya baru. Seni dapat digunakan dalam media pembelajaran atau pendidikan, karena seni memiliki keberagaman jenisnya. Maka seni sangat fleksibel, mampu digunakan dalam segala aspek, termasuk dalam dunia pendidikan. Kedua, pendidikan sebagai seni. Pengakuan pendidikan sebagai seni tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu atau ilmu pendidikan, tetapi sekalipun pula adalah seni. Dalam pembelajaran di kelas dengan istilah teaching of science and teaching of art, mengajarkan sebagai ilmu artinya bahwa pendidik diharapkan menguasai isi materi secara memadai dan mengajar sebagai seni artinya bahwa pendidikan piawai dalam cara penyampaian isi materi pembelajaran agar para terdidik dengan cepat dan tepat menguasai materi pembelajaran. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Pendidik memerlukan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan suatu praktek pendidikan. Namun dalam prakteknya, pendidikan harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Pendidik perlu melakukan improvisasi dengan harus memperhatikan karakteristik anak didik. Esensinya bahwa praktek pendidikan hendaknya merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Yang ketiga, praktek pendidikan sebagai ilmu dan seni. Fenomena pendidikan dapat dipelajari melalui metode ilmiah yang menghasilkan ilmu pendidikan yang menjadi dasar dan petunjuk dalam praktek pendidikan. Dengan dasar ilmu pendidikan, para pendidik dapat menyusun desain pembelajaran yang memuat tujuan, isi, metode, teknik mengajar, serta evaluasinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktek pendidikan merupakan aplikasi dalam ilmu pendidikan. Implikasi bahwa menjadi seorang guru dapat dipelajari oleh siapapun melalui ilmu pendidikan tersebut. Gilbert Hart dalam bukunya The Art of Teaching yang menyatakan bahwa buku ini atau seni mengajar, karena beliau yakin bahwa belajar itu adalah sebuah seni bukan ilmu. Menurutnya, sangatlah berbahaya mempergunakan tujuan-tujuan dan metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu, meskipun sistem statik sering digunakan untuk menerangkan tingkah laku manusia dalam kelompok yang besar, dan suatu diagnosa ilmiah tentang struktur fisik manusia selalu sangat bermanfaat. Selanjutnya, keterkaitan ilmu pedagogik dengan seni. Pertama, pengertian ilmu pedagogi. Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang, pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di sekolah perlu mengetahui ilmu tentang bagaimana cara untuk mendidik muridnya. Guru bukan hanya sekedar terampil dalam menyampaikan bahan ajar, namun di samping
Di samping itu, ia juga harus mampu mengembangkan pribadi anak, mengembangkan watak anak, dan mengembangkan serta mempertajam hati nurani anak. Guru juga berguna sebagai penanaman karakter anak. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, apa tujuan pendidik dalam mendidik anak, apa yang menjadi tujuan mendidik anak. Oleh karena itu, seorang guru harus menguasai ilmu pedagogi. Nah, pada definisi teori pedagogi, Danilov pada tahun 1978, beliau mendefinisikan istilah pedagogi sebagai proses interaksi terus-menerus dan saling berasimilasi antara pengetahuan ilmiah dan pengembangan siswa. Asimilasi yang dimaksud adalah pengetahuan oleh siswa berkaitan dengan antusiasme mereka untuk mengetahui diverifikasi dalam proses kerja yang intensif dan aktif. Perlu diperhatikan adanya penekatan pada aspek pengajaran terus-menerus dari proses asimilasi yang merupakan upaya intelektual yang intensif pada diri siswa. Menjaga proses pendidikan dan pengajaran secara keseluruhan dan bermuara pada pembentukan kepribadian siswa adalah fungsi dari pedagogi itu sendiri. Menurut Profesor Dr. J. Hopfeld, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah, membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi, pedagogik adalah ilmu untuk mendidik anak. Dari Langeveld pada tahun 1980 membedakan istilah pedagogik dengan istilah pedagogi. Pedagogik diartikan dengan ilmu mendidik, lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan, suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak dan mendidik anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan yang lebih menekankan kepada praktik, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak. Dan yang terakhir, Ana Maria Gonzalez yang mendefinisikan proses pedagogis sebagai sebuah proses pendidikan yang menyoroti hubungan antara pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian siswa agar mempersiapkan dirinya untuk menjalani kehidupan. Beliau juga memperhitungkan hubungan antara semua proses dan pendidikan sebagai target pencapaian sekolah. Namun proses pedagogis tidak melampaui batas-batas institusi pendidikan. Beliau tidak mempertimbangkan bahwa keluarga dan masyarakat juga terlibat dalam pendidikan generasi sekarang dan mendatang. Bagian yang ketiga yaitu ilmu pedagogi dengan seni. Menurut Sudarwandanin, ada 3 isu terkait dengan penggunaan istilah pedagogi, yakni yang pertama, pedagogi merupakan sebuah proses yang bertujuan. Dengan makna umum, istilah pedagogi digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik mengajar anak-anak. Yang kedua, banyak pekerjaan pedagogik sosial yang telah digunakan untuk menggambarkan prinsip-prinsip mengajar anak-anak dan kaum muda. Dan yang ketiga, pengertian pedagogi telah dipahami dan didominan mewarnai proses pembelajaran dalam konteks sekolah. Secara tradisional, istilah pedagogi adalah seni mengajar. Sementara dilihat dari pedagogi modern, pedagogi itu bermanfaat sebagai ilmu dan pedagogi bermanfaat sebagai seni. Yang keempat, bagian yang keempat, definisi keterkaitan ilmu pedagogi dengan seni. Beberapa definisi yang terkait pengertian pedagogi sebagai ilmu dan seni menurut Sudarwandanin antara lain, yang pertama, pengajaran, teaching, yaitu teknik dan metode kerja guru dalam mentransformasikan konten pengetahuan, merangsang wawasan, dan memfasilitasi pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian ini menempatkan guru pada posisi sentral atau guru sebagai posisi pusat.
Yang kedua, belajar, learning, yaitu proses siswa mengembangkan kemandirian dan inisiatif dalam memperoleh dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Yang ketiga, hubungan mengajar dengan belajar dengan segala faktor lain yang ikut mendorong minat pedagogi. Hubungan ini bisa bermakna siswa dibimbing guru atau kegiatan belajar yang berpusat pada siswa, namun tetap di bawah bimbingan guru. Yang keempat, hubungan mengajar dan belajar berkaitan dengan semua pengetahuan dan pada segala tahapan usia, sebagaimana dikembangkan di lembaga pendidikan formal dan non-formal. Sekolah merupakan salah satu bagian dari total spektrum pengetahuan pendidikan. Dengan demikian, pedagogi yang efektif mencoba menggabungkan alternatif strategi pembelajaran yang mendukung keterlibatan intelektual, memiliki keterhubungan dengan dunia yang lebih luas, lingkungan kelas yang kondusif, dan pengakuan atas perbedaan penerapan pada semua pembelajaran. Kemudian, contoh pendidikan sebagai sistem suatu seni. Pada definisi karakteristik dan klasifikasi ilmu, secara etimologi, ilmu adalah pengetahuan. Karena itu, semua pengetahuan tersebut di atas adalah ilmu. Secara substansial dan operasional, ilmu menunjukkan kepada tiga hal, yakni bodies of knowledge, a body of systematic knowledge, dan scientific method. Ilmu mengandung arti secara kerja ilmiah, dan hasil kerja ilmiah ilmu adalah pengetahuan ilmiah yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Definisi karakteristik dan klasifikasi pendidikan. Ilmu pendidikan adalah sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset dengan menggunakan metode ilmiah. Ilmu pendidikan memiliki karakteristik sebagai objek studi, metode, isi ilmu pendidikan, fungsi ilmu pendidikan, dan ilmu pendidikan menggunakan ilmu-ilmu sebagai ilmu bantu.